Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pembahasan kita di materi bab 4 mengenai gerak lurus. Sebenarnya materi ini udah pernah kalian pelajari waktu di SMP ya, di kelas 1 mengenai gerak lurus. Kita akan bahas kembali. Sebelumnya kita mereview dulu pengertian dari gerak. Gerak itu adalah perubahan kedudukan atau posisi dari suatu benda. Jadi kalau misalnya suatu benda itu berubah kedudukannya atau posisinya, itu dikatakan dia dalam keadaan bergerak. Ada berapa jenis geraknya? Ada 3, yaitu ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, semuanya ini kita akan bahas di semester 1 ya. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai gerak lurus. Gerak lurus waktu di SMP juga kalian mengenal ada 2 jenis, ada gerak lurus beraturan GLB dan juga ada gerak lurus berubah beraturan GLBB. Sedangkan gerak melingkar juga sama, ada GMB dan juga GMBB, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, GMB dan GMBB ini kita akan bahas di bab 5. Sekarang kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai GLB dan GLBB di bab 4 ini. GLB, gerak lurus beraturan, ini mengenai pengertian adalah gerak lurus dengan besar dan arah kecepatannya tetap atau tidak mengalami perubahan. Ini berarti panjang lintasan atau jarak yang ditempuh setiap waktunya itu selalu sama. Maksudnya kayak mana? Contoh misalnya, jika ada suatu benda bergerak GLB dengan kecepatan 20 meter per sekon, ini artinya bahwa setiap 1 detiknya dia berpindah sejauh 20 meter. 1 detik berikutnya bertambah 20 meter dan seterusnya. Jika kita buat dalam bentuk grafik kecepatan terhadap waktu, di sini bentuknya grafiknya garis lurus. Karena ketika bertambah waktu, kecepatannya tidak berubah. V-nya tetap 20 meter per sekon. Tetapi kalau misalnya kita bentuk grafiknya jarak terhadap waktu, ketika waktunya bertambah, jaraknya bertambah secara beraturan. Jadi setiap detik tadi 20 meter, berarti bertambah 1 detik 20 meter. 1 detik berikutnya tambah 20 lagi jadi 40 dan seterusnya. Dan bentuk grafiknya linear. Jika kita ingin menentukan perumusan bagaimana menentukan besar kecepatan, waktu, dan jarak dari suatu gerak lurus beraturan, kita akan membuat formulasinya dengan memperhatikan bentuk grafik yang dihasilkan dari kecepatan dengan waktu. Di sini kan terhadap kecepatan dan waktu bentuk grafiknya tadi berupa lurus untuk gerak lurus beraturan. Nah, untuk mencari berapa jaraknya dari grafik ini, kita tinggal mencari luas daerah yang berada di bawah garis ya, garis grafiknya ini. Nah, di bawah garisnya ini tidak lain adalah jaraknya. Jadi kita tinggal cari luasnya aja, yaitu karena ini bentuknya persegi, berarti untuk mencari luasnya panjang kali lebar. Di sini panjangnya waktu T, sedangkan lebarnya V kecepatan. Sehingga untuk mencari jarak itu persamaan matematisnya kecepatan dikalikan waktu, atau tanda kali kita rubah jadi titik ya, V kalikan T. Sehingga kita dapat simpulkan besar jarak yang ditempuh jika benda tersebut bergerak lurus beraturan itu tinggal kecepatan dikalikan waktunya. Ini ada contoh soal, ada mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap dengan kecepatannya 20 meter per sekon selama 3 menit, tentukan jarak yang ditempuhnya. Satuannya dalam kilometer. Nah, di sini diketahui V-nya 20, waktunya 3 menit, kita rubah dulu ke dalam detik atau sekon. Berarti kalau 3 menit, karena 1 menit ada 60 detik, berarti 3 kali 60 berarti ada 180 detik. Yang ditanyakan jaraknya S. Tadi kalau untuk mencari S waktu, V kalikan T ya. V-nya sudah ada 20, T-nya 180, tinggal dikalikan, hasilnya 3600 meter. Karena dimintanya dalam satuan kilometer, 1 kilometer itu 1000 meter, berarti tinggal dibagi saja 1000, berarti 3600 meter ini tidak lain 3,6 km. Berikutnya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak lurus ini besar dan atau arah kecepatannya berubah secara beraturan.
Jadi yang berubahnya itu bisa besar dan arahnya, bisa besarnya saja, bisa arahnya saja dari kecepatannya itu berubah secara beraturan. Sehingga akibatnya memiliki besar percepatannya tetap. Atau tidak mengalami perubahan. Ini berarti bahwa besar perubahan kecepatan setiap selang waktu tertentu adalah sama. Jadi kecepatannya berubah secara beraturan. Maksudnya seperti begini, jika ada suatu benda bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Ini berarti bahwa setiap benda tersebut bergerak mengalami perubahan kecepatannya 10 meter per sekon setiap detiknya. Jadi setiap 1 detik bertambah 10 kecepatannya. Demikian seterusnya. Karena ada percepatan. Nah, bedanya GLB dengan GLBB, di GLBB kita mengenal percepatan. Karena pengertian dari percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Jadi GLBB ini kan terjadi perubahan kecepatan, sedangkan kalau GLB tidak mengalami perubahan kecepatan. Sehingga di GLB, di gerak lurus beraturan, percepatannya tidak ada atau sama dengan 0. Kita lanjutkan lagi materinya. Nah, jika dibentuk grafik, berarti kalau setiap 1 detiknya dia bertambah 10 meter per sekon, misalnya pada keadaan awal, pada detik 0, kecepatannya 10. Nah, setelah 1 detik berikutnya, kecepatannya bertambah 10. Detik berikutnya bertambah 10. Detik berikutnya bertambah 10. Nah, ini perubahan kecepatannya secara beraturan. Setiap 1 detiknya besar kecepatannya sama perubahannya itu, yaitu sebesar 10. Sehingga kalau dibentuk grafiknya berbentuk garis linear dengan gradiennya positif ya. Itu bahasa matematika seperti begitu. Nah, dengan demikian kalau misalnya kita pengen mencari persamaan matematis untuk gerak lurus berubah beraturan, kita tinggal mencari terutama untuk mencari jarak yang ditempuhnya dari bentuk grafik yang GLBB yang berupa garis linear seperti ini. Dari grafik kecepatan terhadap waktu, kita tinggal cari luas daerah yang di bawah garis grafik yang dibentuknya. Nah, ini untuk mencari jaraknya ya. Berarti kalau misalnya kita perhatikan bentuk daerah yang di akhirnya itu bentuknya trapesium. Trapesium itu jumlah 2 sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas trapesium. Nah, berdasarkan gambar di sini, jumlah 2 garis yang sejajarnya ini adalah ini dengan ini nih. Ya. Berarti V0 ditambah ini VT. Berarti jumlah 2 garis sejajarnya V0 tambah VT. Nah, V0 ini apa? V0 ini adalah kecepatan awalnya. Sedangkan VT ini adalah kecepatan akhirnya setelah menempuh waktu T. Nah, sedangkan tingginya dari sini ke sini nih, trapesium tingginya itu adalah T waktu dibagi 2. 2 dikalikan silang terhadap S, 2 kali S sama dengan V0 tambah VT kalikan T. Nah, ini adalah persamaan pertama untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk persamaan matematik lain yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan, ini bertambah ada 3 lagi yang sebenarnya udah kalian kenal juga di SMP. Nah, untuk mendapatkan perumusan ini itu ada penurunannya sama seperti halnya yang tadi ya. Nah, sekarang kita bagaimana menerapkan persamaan ini pada permasalahan sehari-hari, terutama di soal-soal fisika yang berkaitan dengan GLBB. Berikutnya kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh Andi akan mengukur kedalaman sumur di depan rumahnya dengan menggunakan konsep gerak jatuh bebas dengan menjatuhkan batu ke dalam sumur. Waktu yang diperlukan batu tersebut hingga mencapai dasar sumur itu ternyata 4 detik. Percepatan gravitasi bumi 9,8. Tentukan kedalaman sumur tersebut. Dari soal ini diketahui karena geraknya jatuh bebas berarti kecepatan awalnya V0-nya ini sama dengan 0. Sedangkan percepatannya adalah percepatan gravitasi 9,8, percepatan simbolnya A. Sedangkan waktunya yang ditempuh batu tersebut hingga mencapai dasar itu 4 detik. Maka yang ditanyakannya S. Nah, untuk menentukan rumus mana yang akan digunakan, tadi di GLBB itu rumusnya ada 4. Ya, ada 4. Nah, ini rumusnya ada 4. Nah, kita bingung nih, ya.
Nah, biasanya siswa ini suka kesulitan untuk menentukan pakai rumus yang mana nih. Nah, caranya untuk menentukan menggunakan rumus yang mana, kita perhatikan simbol-simbol dari yang diketahui sama yang ditanyakan. Yang diketahui itu V0, A, T, dan S. Nah, dari keempat simbol ini, mana yang ada semuanya pada rumus? Yang kalau di sini, yang rumus pertama VT, di sini tidak ada VT. Sedangkan rumus ketiga VT, di sini juga tidak ada VT. Rumus keempat, di sini VT juga tidak ada. Berarti yang kita gunakan rumus kedua, karena S, V0, T, dan A ini semuanya ada ya dari diketahui dengan yang ditanyakan. Dan kita masukkan saja angka-angkanya. V0-nya 0, T-nya 4 setengah, A-nya tadi 9,8 dikalikan T-nya 4 ya, dikuadratkan. Maka 0 kali 4 0 ditambah setengah kali 9,8 4,9 dikali 4 kuadrat 16. Maka S sama dengan 0 ditambah, nah ini dikalikan 4,9 dikali 16 78,4. 0 ditambah 78,4 hasilnya 78,4 meter. Nah, jadi kedalaman sumur tersebut 78,4 meter. Demikianlah pembahasan kita mengenai bab 4 mengenai gerak lurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.